Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam NAF Channel, channel yang membahas topik-topik seputar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi sudah kita pelajari sejak SMA. Kali ini kita akan membahasnya sedikit lebih detail. Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jika fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat, tentukanlah g bundaran f min 2. Tentu kita akan mengerjakan dengan cara g bundaran fx sama dengan gfx sama dengan fx dikuadratkan sama dengan akar x kuadrat sama dengan x. Sehingga kita akan dapatkan g bundaran f min 2 sama dengan min 2. Pertanyaannya adalah, apakah cara seperti ini benar? Pertanyaan berikutnya, jika fx sama dengan 1/3 x ditambah 2 untuk x anggota interval 0,1 dan gx sama dengan x kuadrat untuk x anggota interval 0,1. Tentukanlah g bundaran fx. G bundaran fx sama dengan gfx sama dengan fx kuadrat sama dengan 1/3 x ditambah 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1/9 x kuadrat ditambah 4/3 x ditambah 4. Pertanyaan yang sama muncul, apakah ini benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan definisi dari fungsi komposisi. Diketahui f dari A ke B dan G dari C ke D dengan range f himpunan bagian dari domain G. Fungsi komposisi G bundaran f adalah fungsi dari A ke C sehingga G bundaran fx sama dengan gfx untuk setiap x anggota A. Jadi dari sini jelas bahwa domain dari G bundaran F adalah A dan kodomain dari G bundaran F adalah C. Dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membentuk G bundaran F. Yang pertama, tentu saja rumus fungsinya. Yang kedua, range F dan domain G. Range F haruslah himpunan bagian dari domain G. Yang ketiga, kita juga harus paham apa itu domain G bundaran F. Mengenai poin kedua, bagaimana jika range F bukanlah himpunan bagian dari domain G? Misalnya diketahui fungsi f dari A ke B dan G dari C ke D, tetapi range f bukanlah himpunan bagian dari domain G. Pertanyaannya adalah apakah G bundaran f dapat terdefinisi? Jawabannya iya, dapat terdefinisi asalkan range f irisan domain G bukanlah himpunan kosong. Secara detail kita dapat melihatnya dari gambar ini. Karena tidak semua anggota range F adalah bagian dari domain G, maka ini akan menyebabkan domain dari G bundaran F bukanlah A. Domain dari G bundaran F adalah X anggota domain F, sehingga Fx anggota range F irisan domain G. Setelah ini kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Contoh pertama. Jika fx sama dengan 1/3 x ditambah 2 untuk x anggota 01 dan gx sama dengan x kuadrat untuk x anggota 01, tentukanlah g bundaran fx. Soal ini adalah soal yang kita pertanyakan di awal. Dari soal ini, kita peroleh bahwa domain F itu adalah 0,1 dan range F sama dengan 2,7/3. Sementara itu, domain G sama dengan 0,1.
Mengapa range f adalah interval 2, 7/3? Jika kita substitusi 0 dan 1 ke sini, maka kita dapatkan 2 dan 7/3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa range f irisan dari domain G sama dengan himpunan kosong. Apa artinya? G bundaran f tidak terdefinisi. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika fx sama dengan akar x dan gx sama dengan x kuadrat, tentukanlah G bundaran f min 2. Dari soal ini, kita tahu bahwa domain f adalah semua himpunan bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Begitu pula dengan range-nya. Kemudian kita dapatkan domain dari G itu adalah bilangan real. Berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan di awal, maka kita peroleh bahwa G bundaran fx sama dengan x. Nah, jika kita perhatikan, range f adalah himpunan bagian dari domain G. Sehingga kita tahu bahwa domain dari G bundaran f itu adalah sama dengan domain f. X yang lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, G bundaran f min 2 tidak terdefinisi. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika fx sama dengan x dikurang 2 dan gx sama dengan akar x, tentukan domain G bundaran f dan domain f bundaran G. Dari soal kita tahu bahwa domain f sama dengan bilangan real. Range f juga bilangan real. Domain G adalah bilangan-bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Begitu juga dengan range G. Dari sini kita akan dapatkan bahwa range f irisan domain G hasilnya adalah x yang lebih besar sama dengan 0. Range G irisan domain f sama dengan x yang lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu kita akan dapatkan domain G bundaran f berdasarkan definisi adalah x anggota domain f sehingga fx anggota range f irisan domain G. Karena range f irisan domain G adalah bilangan-bilangan yang lebih besar sama dengan 0, maka kita peroleh x anggota bilangan real sehingga x dikurang 2 lebih besar dari 0. Sehingga kita dapatkan domain G bundaran f adalah x yang lebih besar sama dengan 2. Sementara itu, domain f bundaran G adalah x anggota domain G sehingga gx anggota range G irisan domain G. Selanjutnya kita peroleh x lebih besar dari 0 sehingga akar x lebih besar dari 0. Atau kita peroleh D bundaran domain f bundaran G sama dengan himpunan bilangan-bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Contoh ketiga dapat kita modifikasi seperti ini. Jika fx sama dengan x min 2 untuk x lebih besar sama dengan 2 dan gx sama dengan akar x untuk x lebih besar sama dengan 9. Pertanyaannya sama, tentukanlah domain G bundaran f dan domain f bundaran G. Soal ini hanya berbeda pada domain f, range f, domain G, dan range G. Langkah-langkah berikutnya sama dengan contoh sebelumnya. Kita akan lihat contoh yang keempat. Jika fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah sin x, tentukanlah domain G bundaran f. Domain f sama dengan real, range f juga real. Domain G juga diketahui sama dengan bilangan real. Oleh karena itu, range f irisan domain G adalah bilangan real. Sehingga
domain G bundaran F sama dengan X anggota bilangan real, sedemikian sehingga Fx anggota bilangan real. Yang kita peroleh yaitu domain G bundaran F sama dengan bilangan real. Kita akan coba contoh lain yang lebih menantang. Perhatikan contoh 5 sebagai berikut. Jika Fx sama dengan X ditambah 1 dan Gx sama dengan 2X jika X lebih besar dari 2 dan Gx sama dengan X kuadrat jika X kecil sama dengan 2. Tentukanlah G bundaran Fx. Nah, kita tahu bahwa domain F jelas sama dengan bilangan real. Kemudian range F juga sama dengan bilangan real. Kemudian dari soal kita ketahui juga bahwa domain G sama dengan bilangan real. Dari definisi ini, nanti kita akan peroleh bahwa domain G bundaran F juga sama dengan bilangan real. Sementara itu, kita akan peroleh bahwa G bundaran Fx sama dengan Gfx. Berdasarkan definisi dari Gx, maka Gfx ini akan sama dengan 2 dikali Fx jika Fx lebih besar dari 2. Dan Gfx sama dengan Fx kuadrat jika Fx kecil sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah kita harus menyelesaikan kapan Fx lebih besar dari 2 terjadi dan kapan Fx kecil sama dengan 2 terjadi. Kita perhatikan bahwa Fx lebih besar dari 2 dapat ditulis menjadi X ditambah 1 lebih besar dari 2. Dari sini kita peroleh X lebih besar dari 1. Kemudian Fx kecil sama dengan 2 dapat kita tulis menjadi X ditambah 1 kecil sama dengan 2. Oleh karena itu kita peroleh X kecil sama dengan 1. Dengan demikian, kita akan dapatkan bahwa G bundaran Fx sama dengan Gfx itu sama dengan 2 dikali X ditambah 1 untuk X lebih dari 1 dan Gfx sama dengan X ditambah 1 kuadrat untuk X kecil sama dengan 1. Bagaimana? Cukup menantang bukan? Kita akan lanjutkan pada soal yang lebih menantang lagi. Jika Fx sama dengan X ditambah 1 untuk X lebih besar sama dengan min 1. Dan Fx sama dengan min X untuk X kecil sama dengan min 1. Kemudian Gx sama dengan 2X untuk X lebih besar dari 2. Dan Gx sama dengan X kuadrat untuk X kecil sama dengan 2. Kita diminta menentukan G bundaran F. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, kita dapat gunakan cara seperti pada contoh 5. Sebelumnya kita akan tentukan domain G bundaran F. Perhatikan bahwa domain F sama dengan real. Kemudian range F sama dengan interval 0 tak hingga. Dan domain G sama dengan real. Mengapa range F sama dengan interval 0 tak hingga? Nah, kita bisa perhatikan bahwa ketika X lebih besar dari min 1, Fx bernilai X ditambah 1. Sehingga ketika X lebih besar sama dengan 1, kita akan dapatkan X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian ketika X kecil dari min 1, kita dapatkan bahwa min X lebih besar dari 1. Jika keduanya digabungkan, maka akan menghasilkan interval 0, tak hingga. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa range F irisan domain G sama dengan interval 0, tak hingga. Oleh karena itu kita dapatkan domain G bundaran F sama dengan X, sedemikian sehingga Fx anggota range F irisan domain G. Jika kita selesaikan, maka kita akan dapatkan domain G bundaran F adalah bilangan real.
Selanjutnya, berdasarkan definisi dari Gx, maka kita dapatkan G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan 2 dikali Fx jika Fx lebih besar dari 2 dan Gfx sama dengan Fx kuadrat jika Fx kecil sama dengan 2. Berikutnya kita akan selesaikan kapan Fx lebih besar dari 2 dan kapan Fx kecil sama dengan 2. Fx lebih besar dari 2. Untuk kasus ini, kita akan bagi menjadi 2 kasus kembali. Untuk X lebih besar dari min 1, maka kita dapatkan Fx sama dengan X ditambah 1. Oleh karena itu, Fx lebih besar dari 2 dapat kita tulis menjadi X ditambah 1 lebih besar dari 2. Yang artinya X lebih besar dari 1. Kemudian, untuk X yang kecil dari min 1, kita dapatkan Fx sama dengan min X. Oleh karena itu, Fx lebih besar dari 2, dapat kita tulis menjadi min X lebih besar dari 2. Atau kita dapatkan X kecil dari min 2. Oleh karena itu, kita peroleh Fx lebih besar dari 2 akan dipenuhi jika X lebih besar dari 1, atau X kecil dari min 2. Selanjutnya, kita juga akan selesaikan kapan Fx kecil sama dengan 2. Ini juga akan kita bagi menjadi 2 kasus. Ketika X lebih besar sama dengan min 1, maka Fx sama dengan X ditambah 1. Oleh karena itu, Fx kecil sama dengan 2 dapat kita tulis menjadi X ditambah 1 kecil sama dengan 2. Sehingga kita peroleh X kecil sama dengan 1. Berikutnya, untuk X yang kecil dari min 1, Fx bernilai min X. Oleh karena itu, Fx kecil dari sama dengan min 2 dapat kita tulis menjadi min X kecil sama dengan 2. Yang akhirnya kita dapatkan X lebih besar dari min 2. Jadi kita dapatkan bahwa Fx kecil sama dengan 2 dipenuhi untuk X yang berada di antara min 2 dan 1. Kenapa min 2 dan 1? Dari kasus yang pertama ini, kita dapatkan irisan antara X lebih besar dari min 1 dan X kecil dari min 1 adalah himpunan atau interval yang berada pada min 1 sampai 1. Kemudian, berdasarkan kasus 2 ini, X kecil dari min 1 diiriskan dengan X lebih besar sama dengan 2, kita peroleh interval min 2 sampai min 1. Sehingga jika digabungkan kita dapatkan interval min 2 sampai 1. Nah, dari penjelasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal berikut. Untuk X kecil dari min 2, kita peroleh Fx lebih besar dari 2. Oleh karena itu, Gfx sama dengan 2 dikali min X. Berikutnya, untuk X yang lebih besar dari min 2, kecil dari min 1, kita peroleh Fx kecil sama dengan 2. Oleh karena itu, Gfx sama dengan min X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Berikutnya, ketika X lebih besar sama dengan min 1 dan kecil sama dengan 1, kita peroleh Fx kecil sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan Gfx sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Terakhir, untuk X lebih besar dari 1 diperoleh Fx lebih besar dari 2. Oleh karena itu, Gfx sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Sehingga kita dapatkan G bundaran Fx seperti ini. Bagaimana? Cukup menantang bukan?